Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Restu Andira, NPM 2103012029. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi masa Khulafa Ar-Rasyidin. Baik, di sini saya akan memasuki materi yang pertama, itu abstrak. Sebelum masuk pada periode sahabat atau bisa kita kenal dengan masa Khulafa Ar-Rasyidin, konsep ekonomi Islam pertama digagas oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak gagasan dan kebijakan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada saat itu dan dituangkan ke dalam konstitusi yang digunakan sebagai undang-undang pada masa itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh sahabat yang mana terbagi dalam 4 masa kepemimpinan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dahuluan, ilmu ekonomi Islam definisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang. Peneliti akhirnya berupa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara Islami berarti bahwa cara-cara yang berdasarkan atas Al-Quran. Pemikiran-pemikiran ekonomi disebut juga digunakan dalam membuat atau menerapkan berbagai kebijakan ekonomi. Setiap pemerintahan dalam periode Islam memiliki kebijakan ekonomi tersendiri untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tidak dikolaborasikan para pemikir ekonomi Islam yang selalu memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap perekonomian Islam. Di antara pemikiran ekonomi itu akhirnya mewujudkan sebuah kebijakan dalam pemerintah. Dalam materi ini akan diuraikan beberapa pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Perekonomian pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta Baitul Mal adalah prinsip kemasyarakatan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah SAW dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpukan dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, seluruh kaum muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapat negara. Apabila pendapat meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Perekonomian pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepemimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Pemerintahan Umar berlangsung 10 tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk di bidang perekonomian pemerintahan. Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat muslim pada waktu itu. Di antaranya, 1. Reorganisasi Baitul Mal, yaitu dengan menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Al-Diwan, kantor untuk membayar tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan-tunjangan lain. 2. Pajak pemilikan tanah atau disebut dengan kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata. Terlepas dari pemilik itu, seorang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Perekonomian pada masa Utsman bin Affan. Pada 6 tahun pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru, meliputi yang pertama, pembangunan perairan. Yang kedua, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan. Yang ketiga, pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum. Yang keempat, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar.
yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham. Baik, yang terakhir, perekonomian pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan sukarela menarik dirinya dari daftar penerimaan bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinan meliputi: yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, berbeda dengan Umar yang menyisihkan cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkutan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetataan anggaran. Yang keempat, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan dinar dari Romawi dan Persia.